私は気づきもしなかった。 Halo semua penonton setia channel Video Shoot, kabar sehat kan di masa pandemi ini? Saya doakan semua sehat ya. Nah, kali ini saya akan menceritakan kisah cerita film yang menarik. Film yang berjudul Sky of Love yang diambil dari novel Koizo Ramika, asal Jepang. Oke lanjut, sebelumnya jangan lupa mendukung channel ini dengan mengklik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian selalu mendapatkan seputar cerita film yang pastinya sangat menarik. Oke, langsung saja. Film ini diawali dengan seorang anak SMA yang sedang berdandan di kamar mandi sekolah yang bernama Mika Tahara. Kemudian dia kembali ke kelas dan berkumpul bersama teman-temannya sambil makan siang. Di saat makan, mereka menceritakan tentang siapa yang mereka sukai selama ini. Mika hanya terdiam saja karena dia belum memutuskan untuk berpacaran dan belum menyukai siapapun. Ketika mereka berjalan di lorong kelas, tiba-tiba mereka berpapasan dengan dua orang laki-laki yang bernama Nozomu dan Hiroki Sakurai. Nozomu yang berpenampilan seperti berandalan itu tiba-tiba mendekati Mika dan meminta saling bertukar nomor HP. Sebelum Mika menjawab, salah satu temannya datang memotong pembicaraan mereka. Dengan perlahan Mika mundur karena tidak menyukai Nozomu. Tanpa disengaja Mika menyenggol Hiro. Di saat itu, Hiro memandangnya terus-menerus dan Mika kelihatannya sangat panik lalu pergi. Hingga di sore harinya, ketika semua murid sudah pulang sekolah, mereka sibuk mencari ponselnya yang hilang. Dia meminta kepada temannya untuk menelpon ponselnya itu. Ketika Mika mencari di perpustakaan, akhirnya dia menemukan ponselnya sedang berdering. Saat dia mengangkatnya, Mika mengira telepon itu dari temannya, melainkan dari seorang pria misterius yang mengatakan bahwa dia yang menemukan ponsel tersebut. Semenjak saat itu, pria misterius itu selalu menelpon Mika. Awalnya Mika merasa sangat terganggu, namun karena obrolan dari pria itu sangat menarik, Mika mulai menikmatinya. Hingga suatu hari Mika sedang berulang tahun, dan pria misterius itu berusaha menghiburnya dengan menyanyikan lagu selamat ulang tahun. Dimana setelah itu, kado ulang tahunnya, si pria misterius itu mengajaknya bertemu. Keesokan harinya, temannya mulai mendandaninya Mika agar kelihatan lebih menarik. Lalu Mika pergi ke tempat yang mereka sudah janjian. Saat di kolam berenang belakang sekolah, Mika sangat terkejut karena yang datang adalah Hiro. Ternyata si pria misterius yang selalu menelponnya itu adalah Hiro. Lalu Hiro memberinya sebuah bunga. Mika yang merasa takut karena Hiro yang berpenampilan seperti berandalan lalu pergi begitu saja. Singkat cerita, ketika pulang sekolah, Mika sedang berjalan pulang. Tanpa sengaja dia melihat Hiro sedang berlari ke suatu tempat. Karena Mika penasaran, dia pun mengikutinya. Dia melihat Hiro sedang merawat bunga yang selalu dia urusi dan menanam kembali bunga yang hendak ia berikan tadi. Mika yang melihat perilaku asli Hiro, ia pun berusaha dan merubah pikiran, di mana semenjak itu hubungan di antara mereka berdua semakin dekat. Hingga suatu hari, ketika Mika sedang belajar, ia menerima pesan dari Hiro yang memintanya untuk bertemu di perpustakaan. Mika yang sudah jadian dengan Hiro lalu izin kepada gurunya beralasan untuk pergi ke UKS. Sesampainya Mika di perpustakaan, Hiro mengajaknya untuk pergi membolos. Ia kemudian membawa Mika ke rumahnya dan memperkenalkan dengan kakaknya. Ketika Mika masuk ke kamar Hiro, terlihat jelas Mika merasa kebingungan karena ini adalah pengalaman pertamanya. Hiro yang menyadarinya lalu mengatakan dia akan bersikap lembut kepada Mika. Setelah itu mereka pun mulai melakukannya. Setelah selesai, Mika pun terbangun dan membenarkan pakaiannya. Karena melihat Hiro yang sedang tertidur, dia pun memutuskan untuk pergi pulang sendiri
Sambil berjalan, dia membayangkan saat Hiro melakukannya begitu lembut, sepertinya dia ingin mencobanya berulang kali. Keesokan harinya, Mika sedang menunggu bus di halte untuk pergi ke rumah Hiro. Tiba-tiba saja ada mobil berwarna hitam berhenti, yang kemudian beberapa pria dari mobil itu memaksa dan membawa Mika pergi dari sana. Saat mobil itu berhenti, Mika berusaha lari, akan tetapi gagal. Dan mereka bergilir mencabuli Mika dengan begitu kasar. Saat malam harinya, Mika yang berasa hancur mulai berjalan pulang. Saat dalam perjalanan, dia bertemu dengan Hiro yang ternyata sejak tadi siang si Hiro sudah mencarinya. Hiro yang mengetahui akan keadaan Mika berusaha menghiburnya dan memeluknya serta membawa Mika ke rumahnya. Lalu dia pergi mencari orang yang telah memperlakukan pacarnya seperti ini. Setelah dia menghajar para lelaki itu, barulah ketahuan ternyata yang menyuruh para laki-laki itu adalah Saki, di mana Saki adalah mantan pacar Hiro. Setelah menghajar mereka, Hiro menyeret Saki ke hadapan Mika. Si kakak Hiro yang mengetahui siapa dalang dari semua itu juga ikut emosi, dan dia langsung mengambil sebuah gunting dan langsung memotong rambutnya Saki. Ibu Mika yang sangat takut akan keadaan anaknya lalu membawa Mika ke rumah sakit, dan untungnya dokter di rumah sakit itu mengatakan kalau Mika baik-baik saja. Akan tetapi sejak kejadian itu Mika merasa terpukul dan malu untuk pergi ke sekolah. Mika juga menerima pesan dan mengatakan kalau ia tidak pantas untuk Hiro. Ketika Mika masuk kelas, Mika mendapati tulisannya mengatakan bahwa Mika adalah siswa yang nakal. Tulisan itu tidak hanya di kelasnya, tapi hampir di semua kelas yang ada di sekolah itu. Lalu Hiro menghapus semua tulisan itu satu persatu sambil berteriak, siapa yang berani melakukan ini semua? Dan membawa Mika ke perpustakaan untuk menenangkannya di sana. Mika yang merasa Hiro bisa melindunginya, merasa nyaman bersamanya. Lalu mereka berpelukan. Setelah itu, di perpustakaan sekolah itu, Hiro mulai membuka pakaian Mika dan akhirnya, tunggu dulu, bukankah perpustakaan tempat untuk membaca ya? Terus bagaimana jika ada suara-suara aneh? Pasti mereka semua akan terganggu. Oke, lanjut. Beberapa minggu setelah itu, saat Mika sedang makan malam dengan keluarganya, tiba-tiba saja Mika merasakan mual-mual. Saat Mika diperiksa ke dokter, ternyata Mika hamil. Keesokan harinya, Mika bertemu dengan Hiro. Ia berniat memberitahukan tentang kehamilan ini kepada Hiro. Namun ketika Hiro mendengar bahwa Mika sedang mengandung anaknya, seketika Hiro langsung pergi dari sana dan membuat Mika harus menunggu lama. Saat Mika hendak pergi, tiba-tiba Hiro kembali dan membawa sebuah hadiah dan mengatakan akan berjanji merawat dan membahagiakan Mika beserta anak mereka. Semenjak itulah Hiro selalu memperhatikan Mika, dan ia juga membeli cincin couple yang akan mereka pakai berdua. Hiro juga belum beranikan diri meminta izin kepada orang tuanya untuk merestui hubungan mereka. Dia berjanji akan bertanggung jawab penuh terhadap kehamilan Mika. Tentu saja orang tuanya merestui hubungan mereka. Keesokan harinya, Hiro dengan model warna rambut yang berbeda menghadap kedua orang tua Mika. Dia mulai meminta izin kepada mereka, namun sayangnya ayah Mika kurang merestui hubungan mereka dan meminta waktu kepada Hiro karena memang berita ini membuat keluarganya merasa terpukul. Saat Mika berangkat ke sekolah, seperti biasa tiba-tiba saja mantan pacar Hiro bernama Saki beserta dengan gerombolannya menghampirinya. Saki mengatakan bahwa dia masih belum rela melepaskan Hiro bersama Mika. Saki yang saat itu sedang merasa emosi langsung mendorong Mika sampai terjatuh dan membuat kandungan Mika keguguran yang membuat mereka berdua sangat terpukul. Mika dan Hiro membuat kuburan di tempat Hiro biasa merawat bunga untuk mendoakan almarhum anak mereka yang telah gugur pada tanggal 24 Desember pada musim salju. Setelah kejadian saat itu, Hiro yang sangat terpukul jadi sering membolos. Bahkan saat Mika datang ke rumahnya, Hiro bahkan tidak ada di rumah. Hingga suatu ketika,
Mika mendapat telepon dari temannya untuk mengajaknya pergi ke rumah Hiro karena Hiro sedang mengadakan pesta di rumahnya. Mika yang sudah lama tidak bertemu dengan Hiro tentu saja dengan senang hati dengan ajakan itu. Sesampainya Mika di rumah Hiro, ternyata mereka sedang mabuk-mabukan. Hingga ketika semuanya sudah tertidur, Mika pergi ke toilet dan saat kembali, dia melihat Hiro sedang berciuman dengan perempuan lain yang membuat Mika kecewa dan ia pun pergi berlari pulang. Keesokan harinya, Mika dan Hiro bertemu di perpustakaan sekolah, tempat di mana mereka biasa bercocok tanam untuk membicarakan kejadian tadi malam. Akan tetapi, Hiro dengan sikap yang dingin mengatakan bahwa mereka sudah tidak ada kecocokan lagi dan ingin pisah. Mika yang mendengar perkataan itu, dia pun melepaskan cincinnya dan melemparkannya ke arah Hiro. Mika yang merasa penasaran mengirim pesan untuk mengajak Hiro bertemu di sebuah sungai tempat mereka biasa bersama. Hiro yang pada akhirnya datang dan mengatakan bahwa untuk tidak memintanya bertemu lagi dan melemparkan cincin yang biasa Mika pakai. Dan saat itulah Mika memutuskan untuk melupakan Hiro, seseorang yang pertama kali membuka pintu pertahanan kepunyaan Mika. Maksudnya, seseorang yang menjadi cinta pertama Mika. Setelah beberapa bulan setelah kejadian itu, Mika diajak oleh temannya melakukan kencan buta dengan beberapa pria, di mana saat itu Mika berkenalan dengan seorang laki-laki yang bernama Yu Fukahara. Saat mereka sedang asik berbicara, Mika teringat bahwa hari ini adalah tanggal 24 Desember di mana dia harus pergi mendoakan almarhum anaknya di tempat dia pernah berjanji dengan Hiro. Namun ketika dia sampai di sana, ternyata di tempat itu sudah ada boneka salju yang sepertinya Hiro baru saja dari sana. Lalu Mika berusaha mencari Hiro dan ternyata dia kembali bertemu dengan Yu yang khawatir saat Mika pergi ketika hujan salju. Perhatian dan serta perasaan tulus yang selalu diberikan Yu sejak hari itu rupanya sudah berhasil membuka hati Mika. Namun walaupun demikian, bayang-bayang Hiro masih melekat di hatinya. Singkat cerita, di mana hari ini adalah tanggal 24 Desember, Yu mengantar Mika ke tempat pemakaman anaknya. Namun ketika Mika sudah sampai di tempat itu, ia melihat seorang pria sedang berdoa di situ. Ternyata itu adalah Hiro. Setelah Mika selesai berdoa, dia masih penasaran terhadap Hiro kenapa selalu menghindarinya. Setelah beberapa bulan, tiba saatnya masa kelulusan dan yang anehnya Hiro tidak hadir dalam acara itu. Setelah lulus dari SMA, Mika mengambil jurusan yang sama dengan Yu, di mana karena hal itu hubungan mereka semakin dekat. Tak terasa sekarang sudah tanggal 24 Desember dan lagi-lagi Yu mengantarkan Mika ke tempat pemakaman anaknya. Sebelum Mika turun dari mobil, Yu memberikan sebuah cincin sebagai tanda keseriusannya. Yu merasa takut kalau Mika akan bertemu dengan Hiro di sana, tapi Mika berjanji akan terus bersamanya mendengar hal itu. Dia pun membiarkan Mika pergi. Setelah Mika sampai di tempat pemakaman anaknya, ia pun merasa terkejut ketika melihat Nozomu, teman SMA Hiro, ada di sana. Lalu Mika menanya alasan kenapa dia berada di sini. Nozomu mengatakan bahwa ia datang ke tempat ini sebagai pengganti Hiro. Selain itu, Nozomu mengungkapkan rahasia kenapa selama ini Hiro berusaha menjauh dari Mika. Ternyata Hiro sudah divonis mengidap penyakit kanker dan usia yang tidak lama lagi. Hiro tidak ingin gadis yang ia cintai harus ikut menanggung bebannya. Setelah mendengar kenyataan itu, perasaan Mika mulai goyah. Yu yang sudah lebih dari 1 jam menunggu Mika memutuskan untuk mendatanginya ke tempat itu. Mika yang masih mempunyai perasaan terhadap Hiro memutuskan untuk pergi menjenguknya. Tentu saja Yu menahannya, yang mengakibatkan cincin yang dipakai oleh Mika terlepas. Yu mulai sadar
bahwa kebahagiaan orang yang dia cintai tidak bisa dipaksakan, dan merelakan Mika untuk pergi menjemput kebahagiaannya, yaitu bersama Hiro, walaupun hal itu akan mengorbankan kebahagiaan dirinya sendiri. Kedatangan Mika ke rumah sakit membuat Hiro merasa terkejut, dan hal ini juga membuat Mika merasa sedih melihat keadaan Hiro. Serta saat itu juga Mika melihat bahwa Hiro masih memakai cincin yang mereka beli saat bersama. Dengan melihat semua ini, Mika berjanji akan tetap mencintainya walau bagaimanapun keadaannya, dan sejak dari itu, Mika mulai memakai cincinnya kembali. Dalam kebersamaan di ruang rumah sakit, Mika dengan sabarnya selalu menemani Hiro dalam kondisi apapun. Hiro yang sangat senang selalu ditemani oleh Mika diam-diam lalu mengambil foto Mika selama di rumah sakit. Pada hari itu Hiro memintanya untuk mencetak beberapa foto yang ada di kameranya dan mengatakan kalimat perpisahan. Mika yang merasa tidak enak mendengar hal itu tetap tersenyum dan pergi mencetak semua foto-foto itu. Mika. Ketika Mika sudah selesai mencetak foto-foto itu dan hendak kembali ke rumah sakit, tiba-tiba saja kakak Hiro menelponnya dan mengabarkan bahwa kondisi Hiro saat ini mulai memburuk. Mendengar hal itu, Mika berlari menuju ke rumah sakit karena terlalu terburu-buru menyebabkan Mika terjatuh sehingga foto-foto yang dicetak tadi berceceran. Sambil berlari, Mika menelpon kembali kakaknya dan meminta HP-nya diberikan kepada Hiro. Dan di momen ini, Hiro dengan kondisi yang sangat lemah meminta Mika untuk selalu tersenyum, dan setelah itu Hiro pun menghembuskan nafas terakhirnya dan melihat senyuman dari Mika. Sejak kepergian Hiro, membuat Mika selalu bersedih dan berdiam diri di kamar. Ternyata sebelum Hiro meninggal, Hiro sempat menulis sebuah buku yang akan diberikan untuk Mika. Mika yang belum menerima akan kepergian Hiro tidak berani untuk membaca buku itu. Saat itu Mika sedang berada di tempat saat mereka sering menghabiskan waktu bersama dan memutuskan untuk bunuh diri. Ketika ia hendak melompat, ia terkejut oleh 2 ekor merpati yang terbang tepat di hadapannya, sehingga buku yang diberikan oleh Hiro terjatuh. Di situ Mika melihat ternyata isi dari buku itu menceritakan tentang dirinya, dan di akhir dari buku itu terdapat sebuah gambar keluarga yang memiliki seorang anak seperti yang mereka sudah bayangkan selama ini. Setelah membaca buku itu, Mika mulai memiliki semangat untuk memulai kehidupan yang baru yang selalu tersenyum seperti pesan Hiro kepadanya.